memang aliran air di Kayan itu kan tidak mengalir dari awalnya kan. bukan menghambat kan, tapi Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita hari ini di dalam acara Bapandiran Santai. Nah, podcast kantor berita antara Kalsel. Nah, hari ini kita ketemu dengan orang yang sangat istimewa. Wah, beliau adalah Pak Muhyar. Nah, sekarang beliau ini sebagai PLH Sekda Pak lah? Sekda ya. Alhamdulillah, tetapi dulu dia adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjarmasin. Beliau kami undang ke sini untuk membahas bagaimana Banjarmasin ini dikatakan sebagai kota sungai Pak Muhyar. Ya. Nah, jadi untuk menjadi kota sungai itu Pemko itu seperti apa Pak? Iya. Nah, Pak. Terima kasih Pak Hasan. Jadi Banjarmasin ini kan terkenal dengan kota dulu kan 1000 sungai. Ya, 1000 sungai. Nah, kota 1000 sungai dengan perkembangan zaman, perubahan kondisi alam, kemudian dengan pertambahan jumlah penduduk, maka akhirnya sungai itu semakin menyempit. Karena lahan di kota Banjarmasin ini kan sempit nih. Ya. Hanya 98 km dengan jumlah penduduk kurang lebih 700.000 Wah, itu luar biasa Pak lah. Akhirnya kan karena ini menjadi ibu kota provinsi yang dulu kota Madya Banjarmasin, kemudian menjadi kota Banjarmasin, yang tentunya berpengaruh terhadap keadaan lingkungannya. Nah, orang yang dulu tidak melirik ke Banjarmasin sekarang melirik ke Banjarmasin. Iya. Pemukiman yang dulu tidak terlalu banyak sekarang lebih banyak. Nah, inilah yang akhirnya menyusut, membuat sungai itu menjadi semakin sempit. Dulu yang katanya 1000 sungai, ketika sekarang kita cari 1000 sungai itu mana sih? Tentu belum bisa ketemu lagi sekarang. Nah, sekarang kita coba kita tanya-tanya berapa sungai yang sekarang masih berfungsi. Itu hanya sekitar 290 unit, 90 sungai. Itu pun sudah melalui beberapa tahapan. Ada pengerukan, normalisasi sungai. Nah, inilah yang kedepannya tantangan terberat bagi pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengembalikan fungsi sungai ini, karena tentu di kita ini kan di Banjarmasin ini kan sudah kita lihat sama-sama bahwa kondisinya di bawah permukaan laut itu 16 meter di bawah permukaan laut itu berdampak ketika ada genangan air dan hujan gitu. Nah, ini yang sama-sama kita rasakan kemarin terakhir kan posisinya ketika banjir datang di kota kita. Nah, inilah karena salah satunya karena memang kondisi alam, kemudian juga tentu tidak lepas dari keterbatasan kita menjaga sungai itu dan berdampaklah pada saat hari-hari yang terakhir kemarin. Nah, jadi gini Pak Muhyar, Banjarmasin ini kan tidak ada sumber daya alam, artinya tidak ada hutan, tidak ada tambang. Nah, yang kekayaan Banjarmasin ini hanya sungai. Ada 102 sungai kalau nggak salah yang masih hidup, ya kan? Sekarang katanya berkembang menjadi 170 sungai setelah ada normalisasi. Nah, bagaimana ini sungai ini menjadi kontribusi ekonomi? Nah, ini maksud kita itu seperti itu. Bagaimana Pemko menyikapi ini agar sungai ini benar-benar menjadi daya tarik dan menjadi kontribusi ekonomi lah, kan? Itu gimana tuh Pak? Ya, sekarang kan kondisinya terakhir kemarin ada 102 sungai, kemudian ada 170, kemudian terakhir juga sudah dinormalisasi menjadi 290. Nah, sungai ini kan sebenarnya urat nadi kehidupan di warga Kota Banjarmasin. Kita lihat dulu mereka menggunakan sungai ini untuk transportasi air, misalnya jukung lewat, mereka bisa membawa hasil panennya, hasil taninya menjual lewat jukung. Nah, sekarang kan agak sulit nih. Nah, sekarang sudah kita mulai normalisasi dan kita berharap ke depan ini bisa kembali geliat ekonomi masyarakat lewat sungai ini bisa lebih bagus. Nah, salah satunya yaitu pemanfaatan sungai ini melalui ikon pariwisata. Nah, ini kan kita yang bisa dijual kan? Nah, itu bisa dijual pariwisata. Tapi kalau sungainya tidak bisa dilalui, apanya yang mau dijual? Nah, sekarang kita lihat ada sungai besar, misalnya sungai yang di depan-depan Sabila dan sebagainya itu masih bisa dilewati lah. Nah, ini yang harus. Nah, inilah peran pemerintah kota dan bersama dengan kawan-kawan komunitas pecinta lingkungan yang sangat kita perlukan untuk sama-sama membantu kita untuk menjaga sungai selain masyarakat di sekeliling kita. Dari hal yang terkecil lah. Kan biasa-biasa Pak, dulu kan ketika dibuka jendela mereka buang sampah ke sungai. Sekarang coba kita ingatkan lagi bahwa sungai ini adalah urat nadi kehidupan kita. Dan inilah
pelaku-pelaku ekonomi yang dulu memanfaatkan sungai ini yang harus kita sama-sama jaga. Nah, kita minta bantuan juga dengan beberapa komunitas untuk sama-sama menjaga sungai, dan salah satu kita berharap sungai ini bisa menjadikan pendapatan asli daerah kita ketika pariwisata datang ke Banjarmasin, orang berkunjung ke Banjarmasin tentu tujuannya adalah untuk melihat sungai. Gimana sungainya, tapi kita harus juga menjaga sungai itu. Jangan nanti ketika orang datang, oh sungainya seperti ini aja, besok-besok mereka nggak datang lagi kan. Nah itu dia, jadi jadi catatan kita lah ya. Jadi sebenarnya gini Pak Mohyar, sebenarnya kalau di kota-kota besar, artinya sungai itu adalah tolok ukur tata kelola kota Pak. Jadi kalau dikala sungai itu baik, maka tata kelola itu kota itu baik. Tetapi dikala sungai itu jelek, berarti tata kelola itu jelek kan? Ukurannya seperti itu. Nah makanya kita berharap bagaimana Pemko ini menjadikan sungai ini benar-benar menjadi beranda depan. Tapi sekarang alhamdulillah dengan ada pembangunan Siring menjadi 5 km ini udah luar biasa Pak. Ini ikon kota nih Pak. Ada Siring Sudirman, ada Siring Tindian. Nah, ini menjadi pasar terapung di situ, menjadi objek wisata, ada patung bekantan, ada menara pandang yang tidak ada di daerah lain memiliki seperti ini. Nah, kedepannya nih nanti gimana ini Pak lagi kira-kira nih Pak? Di kota ini kan dulu ada dinas sungai ya. Iya. Dinas sungai. Nah, dinas sungai itu yang jasanya luar biasa bagi kita. Waktu itu ya? Nah, itu luar biasa itu. Kalau misalnya dulu dengan tidak ada dinas sungai atau ditangani PUPR, itu pembangunan Siring itu bisa 50-60 tahun baru bisa selesai. Itu. Nah, ternyata dengan adanya dinas sungai mereka bisa mencari dana dari pusat, APBN itu ya. APBN, dana APBN, sehingga Siring yang sekarang kita lihat itu sudah bisa terlihat. Nah, jadi kan jelas bahwa dinas yang menangani sungai itu adalah dinas sungai, dan itu fokus untuk menangani sungai dan drainase, Nah, sekarang kan dinas sungai itu sudah mulai digabung dengan dinas PUPR. Iya, jadi bidang pala. Iya, sebetulnya kita punya keinginan itu diaktifkan kembali lah. Nah, kan jelas ini kalau mereka sudah diaktifkan kembali, mereka punya tupoksi tersendiri, mereka bisa mendapatkan dana APBN, dana dari pusat dan sebagainya yang bisa berhubungan dengan itu, karena seperti kita ketahui tadi, seperti disampaikan juga bahwa PAD kita itu kan juga tambang tidak ada, dari mana-mana juga ada. Ya paling kan dari perdagangan dan jasa aja, perdagangan dan jasa. Nah, akan lebih menarik ketika orang datang ke kota, itu pengunjung datang dan ingin melihat berwisata sungai gitu. Nah, ini yang harus di ke depan kita pikirkan lagi lah ke depannya untuk dinas itu. Betul sebenarnya. Jadi memang benar, dikala kita menjadikan sungai sebagai beranda depan, berarti kan upaya kita ini harus banyak nih yang mendukung kan. Ada dananya, ada sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Kalau dulu kan ada dinas, sekarang jadi bidang. Ini kan kecil jadinya Pak. Nah Pak, usaha untuk mengembalikan menjadi dinas itu ada nggak Pak? Itu sampai di mana Pak? Kemarin kita coba usulkan lagi untuk di pemekaran, pemekaran dinas itu bisa dibentuk ke dinas sungai lagi gitu. Tapi ada ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tertentu yang skornya tidak memungkinkan untuk kita membuat dinas sungai lagi. Itu skor dari mana Pak? Nah, dari pusat. Jadi dari pusat, dari kementerian, dari kementerian, dari kementerian. Kementerian Dalam Negeri ya. Itu ada skornya, misalnya luasannya harus sekian, jumlah penduduknya harus sekian. Nah, ini juga sebetulnya ini juga menjadi catatan lah nanti dengan dukungan kawan-kawan di DPR mungkin. Nah, ini juga harus menjadi catatan bagi mereka ke depan. Satu wilayah itu tidak bisa dilihat dari satu aturan yang baku gitu. Kan kita lihat kondisi wilayahnya. Kondisi wilayahnya, kebutuhan wilayahnya, Pak. Seperti Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya, Banjarmasin lah khususnya, bahwa kota kita ini kan kota sungai nih. Berarti kan keberadaan dinas itu memang sangat diperlukan untuk itu. Nah, kita harapkan dukungan-dukungan dari kawan-kawan di pemangku kepentingan lainnya untuk bisa membantu ke depan ini dinas ini bisa dibentuk lagi sehingga mereka bisa fokus dengan jumlah sungai yang sekian banyak. Nah, ternyata ditangani oleh satu bidang itu bukan hanya menangani sungai aja, dia kan yang lain aja kan juga kan. Kalau dinas kalau dulu ada dinas ada beberapa bidang kan, sekarang jadi bidang menangani bukan sungai saja. Itu kan juga jadi catatan. Dulu kan
satu dinas itu kan ada bidangnya ada 4, ada sekretaris 5. Nah sekarang kan digabung menjadi satu bidang kan tentu keterbatasan SDM-nya juga terbatas. Ketika mereka harus mencari sumber dana ke pusat juga terbatas kan. Nah ini yang harus kita pikirkan ke depan, ya disesuaikanlah dengan kondisi daerah masing-masing. Nah ini saya pikir yang harus juga jadi catatan bagi kita untuk kalau memang kita menginginkan sungai itu bisa lebih cepat pemulihannya, lebih cepat normalisasinya dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Harus ada dinas sungai, itu catatan kita. Ya Pak, jadi gini Pak, memang kalau kita berbicara soal sungai Banjarmasin ya, padahal sungai ini kan Martapura contohnya Pak lah, hilirnya Banjarmasin, hulunya Kabupaten Banjar. Kita bersusah payah membersihkan di sini, kalau di sini kirim terus. Nah, jadi ini seharusnya gimana nih Pak? Maksud kita itu? Jadi kan ini kan setiap tahun juga kita lihat kan sungai kita, pampangan juga banyak di situ kan, walaupun ada kapal sapu-sapu, tapi itu setiap tahun kan berulang terus nih kan. Nah kami sudah juga koordinasi dengan pemerintah provinsi, karena ini kan lintas kabupaten kota, ini harus ditangani oleh provinsi. Nah sekarang lebih provinsi kan di tahun ini tadi kan bertepatan dengan 5 Juni ini tadi kan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah ini mereka mencanangkan Bungas, jadi Sungai Martapura Bungas. Nah ini catatan khusus ini, dan ini bukan tanggung jawab kita lagi, itu bukan tanggung jawab pemerintah kota. Semua kabupaten kota yang terlintas sungai, yang terlintasi itu harus ikut bertanggung jawab. Jangan nanti ketika ada pampangannya larut ke kami, nah kita saling menyalahkan, tidak lagi saling menyalahkan, karena ini coba kita sama-sama mengatasi ini. Seperti apa caranya? Kalau satu permasalahan diselesaikan rame-rame itu pasti akan terasa ringan. Tapi ketika itu saling menyalahkan, tunggu saja sampai kapanpun tidak bisa selesai. Tapi itu saya menurut saya sangat luar biasa itu Pak. Kalau menurut kita tuh artinya keinginan pemerintah itu sangat luar biasa. Tetapi yang kita tunggu aturannya seperti apa dan sanksinya seperti apa. Nah maksudnya seperti itu. Actionnya. Actionnya itu yang kita tunggu. Tapi kalau ini hanya sekedar retorika, mudah-mudahan jangan lah ya. Kemarin sudah dicanangkan oleh Pak Biji Gubernur sama provinsi. Nah itu luar biasa dicanangkan kemarin bahwa Sungai Bungas, kalau tidak salah Bungas itu untuk Martapura gitu. Jadi sepanjang Sungai Martapura itu kita berharap ke depannya di tahun-tahun depan sudah tidak ada lagi pampangan yang lewat. Nah, ini kan juga di pampangan itu kan bisa diinjak-injak, ada bisa tenggelam-tenggelam kan? Bisa diajak main bola juga bisa. Luas pasal lama itu. Pasal lama itu. Nah, itu. Dan lagi Pak, menurut cerita Sungai Martapura itu bukan sekedar sampah Pak. Ini menurut cerita teman-teman, ternyata juga kandungan bakteri kolinya juga tinggi. Terus ada logam beratnya, ada merkurinya menurut konon nih Pak ya. Nah, terus juga tingkat kekeruhannya, kadar keasamannya. Nah, terus kadar keasinan di kala kemarau. Sejuta persoalan nih Mas Sungai Martapura nih. Jadi bagaimana ini kalau tidak benar-benar kita tangani dengan baik, jangan harap kita menjadi kota sungai yang baik. Makanya kita mudah-mudahan semua pihak ini bisa terlibat kayak gitu mungkin Pak. Jadi memang kita akui lah, memang kualitas air di Sungai Martapura itu kan sudah tercemar. Nah itu tercemar. Memang kami dari Dinas Lingkungan Hidup itu secara rutin juga melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu memang tercemar. Tapi karena di kota ini kan tidak ada tambang, tidak ada yang menghasilkan bahan-bahan logam yang beracun. Tentu ini kita tidak menyalahkan kabupaten kota lain gitu, tapi ada kemungkinan masuk. Nah kalau yang E. coli-nya kan juga sekarang sudah di Banjarmasin sudah ada lagi kan, yang jamban-jamban apung itu kan ada lagi kan, helikopter itu kan sudah ada lagi kan. Tinggal kita sama-sama lah dengan kabupaten kota lain, ayo sama-sama kita jaga sungainya, karena kayak apapun juga sungai ini kan urat nadi kehidupan kota gitu. Nah kalau sungainya tercemar, kemudian kalau terjadi pendangkalan, kalau ternyata kedepannya hujan turun dengan keadaan kualitas air yang banyak kan tentu akan terganggu kan. Betul Pak. Resapannya terganggu, mengalirnya terganggu, maka tidak menutup kemungkinan kedepannya siap-siaplah kita menghadapi fase banjir. Banjir lagi.
Nah, ini kan sudah jelas kan, tadi sampaikan juga regulasinya kan, regulasi itu kan perlu dibuat juga lah. Dibuat, nanti kita coba koordinasikan dengan provinsi juga, regulasinya ketika mereka mencemarkan sungai, membuang sampah ke sungai, apa yang harus dilakukan. Nah, kalau regulasi itu kan dibuat untuk kenyamanan kita semua, kalau itu ditaati. Tapi kalau regulasinya tidak ditaati, maka siap-siaplah kita untuk tidak merasa nyaman. Tapi menurut masyarakat, regulasinya itu pengawasannya kurang. Menurut Nuri, benar kan nggak ini, Pak? Nah, sebetulnya pengawasan bisa bekerja sama aja, pengawasan dikerjasamakan. Yang jelas itu sanksi lah. Nah, itu dia. Sanksi, supaya ada efek jerak. Nah, sanksinya kalau sanksinya tidak diberikan, maka efek jerahnya tidak ada. Paling-paling mereka kita buang aja lah, karena ada juga sanksinya apa. Paling kalau ditegur aja. Nah, ditegur juga sulit kan. Nah, inilah. Karena juga kaitannya ini banyak nih. Karena kebiasaan membuang sampahnya, kebiasaan sesuatu yang kurang baik gitu kan. Jadi akhirnya budaya malunya sudah tidak ada. Coba aja kita lihat aja lah. Kita masih melihat di jalan-jalan ketika ada mobil yang menengah ke atas, masih ada aja yang buka pintunya, kacanya lempar. Ini kan budaya kayak itu yang ada. Memang berat Pak. Tapi kalau semangatnya sama, untuk kita semua, untuk keperbaikan, untuk kenyamanan bersama. Kemudian sungai di kota Banjarmasin itu manfaatnya juga besar bagi kita. Nah, kita juga sudah mengalami apa yang kemarin kita alami, banjir. Nah, ini juga harusnya menjadi pelajaran bagi kita ke depan. Jadi gini Pak Muhyar, saya ini terus terang ya, saya kaget loh kemarin itu waktu pernyataan Pak Muhyar itu di saat kita memperingati Hari Lingkungan Hidup. Iya, lingkungan hidup sedunia. Kata Pak Muhyar, di Banjarmasin ini banyak komunitas. Komunitas itu adalah aset pemerintah. Nah, makanya pemerintah harus hadir di saat ada kegiatan komunitas. Nah, ini Pak, yang kami tunggu. Bagaimana Pak? Kalau sampeannya mungkin anggaplah sampeannya ibaratnya tuh melontarkan sesuatu, mudah-mudahan ini ditindaklanjuti oleh pemimpinan yang selanjutnya. Nah, gimana Pak nih Pak? Iya, jadi kan pemerintah kota itu tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa dibantu oleh komunitas dan masyarakat. Peran serta partisipasi masyarakat komunitas itu luar biasa untuk membantu kita memikirkan supaya kota ini, khususnya untuk sungai, itu lebih baik ke depan. Nah, komunitas itu kan aset kita, aset pemerintah kota yang harus dijaga. Nah, kenapa harus dijaga? Karena mereka ini peran serta mereka untuk menjaga kota ini juga luar biasa, khususnya sungai kan. Nah, ini yang harus kita hadir di sana, harus hadir. Nah, ketika ada kegiatan yang mereka lakukan, kita harus hadir. Kenapa? Karena kita harus hadir bahwa kita memberikan penghargaan kepada mereka. Nah, mereka ini kan support kepada mereka. Saya pikir mereka itu bekerja kan juga dengan tanpa pamrih kan, tidak berharap apapun juga kan. Tapi ketika kita hadir di sana, mereka paling tidak merasa dihargai. Merasa dihargai. Inilah yang tetap harus dijaga oleh pemerintah kota. Karena mereka ada satu kegiatan, ya hadirlah kita ke sana yang melalui SKPD terkait. Nah, mereka tidak perlu dibantu apa-apa, tapi ketika hadir di sana ikut berpartisipasi, ya tentu persoalan di kota ini akan semakin ringan ketika kita bersama-sama kita tanggulangi. Nah, ini harus dijaga karena mereka ini kan juga perannya kan luar biasa nih untuk kota. Jadi pemirsa, jadi sebenarnya di Banjarmasin ini banyak sekali komunitas. Jadi ada namanya Forum Komunitas Hijau. Itu bekerja untuk sungai itu hampir setiap minggu Pak. Ya, artinya minimal mengedukasi lah, mengedukasi pelajar, masyarakat, dan juga membersihkan sungai. Terus ada lagi perkumpulan hijau daun Pak. Nah, juga seperti itu. Terus ada lagi masyarakat peduli sungai. Yang terakhir ini Pak, yang muncul ini adalah perkumpulan teratai Banjarmasin. Nah, ini menurut mereka kenapa ini dibentuk? Karena Banjarmasin ini memiliki maskot kota tuh teratai Pak, tanamannya. Sementara untuk binatangnya adalah ikan kelabau. Nah, tetapi menurut mereka kenapa teratai kok dimatikan terus? Sementara teratai itu di mana-mana banyak. Alangkah eloknya. Alangkah eloknya jika 102 sungai atau 170 sungai itu di sini ada merah dengan teratai, di sini ada ungu dengan teratai, di sini ada putih dengan teratai. Maka kita akan bertima teratai. Nah, kira-kira Pemko mendukung enggak gerakan-gerakan seperti ini, Pak? Nah, kami dari pemerintah kota
sangat mendukung sebetulnya itu, Nah, Pak. Sangat itu dia. mendukung gitu. Nah, itu dia. Nah, karena kan ada tadi forum komunitas hijau, Ada kemudian hijau daun, ya, meringai, kemudian ada yang teratai. Nah, Teratai. itu kemarin ketika teratai itu ditanam di sepanjang Sungai Ayani itu kan, Ya. nah itu kan luar biasa sebetulnya, bagus sekali kan. Bagus. Nah, lalu memang ada beberapa SKPD terkait yang tidak memahami itu gitu, tidak memahami itu, dan pekerja-pekerjanya kemudian membersihkan itu. Padahal itu ditanam sama sekali, dan saya lah yang pertama waktu itu menyuruh silakan carikan lagi tanaman teratai yang harus ditanam di situ. Iya. Karena itu, karena alasan mereka apa di situ? Alasan mereka itu menghambat mengalirnya air. Menghambat mengalirnya air, sebetulnya bukan menghambat air, bukan tanaman teratai itu yang menghambat alirnya air, tapi memang aliran air di Kayan itu kan tidak mengalir dari awalnya kan, bukan menghambat kan, tapi itulah. Nah, kalau ke depannya kami berharap ayo kita sama-sama komunitas teratai, kita sama-sama. Nah, ketika orang datang ke Banjarmasin melihat teratai yang berbunga, ya merah, kuning, hijau kan? Hijau nggak ada, yang merah, kuning ya. Nah, itu kan luar biasa kan. Nah, misalnya lewat putih ya, lewat di Ayani itu aja kan. Nah, sekarang kan Ayani kan sudah dimulai dinormalisasi nih. Jembatan sudah dirapikan, mungkin dalam beberapa waktu ke depan itu bisa selesai lah. Karena jadi maksud saya bisa ditanam lagi di sana, tapi kita coba nanti seperti apa harusnya Ayani itu supaya airnya bisa mengalir. Bukan karena maksud saya gini Pak, maksud saya teratai. Ya, seragam lah pendapat kita ini Pak. Ya bagus, jadi beberapa wilayah nanti kita tanam aja kita bahas. Kita sampaikan karena masukkan. Nah itu maksud saya gitu. SKPD yang terkait kita masukkan. Kalau ini ditanam jangan dibuang. Jangan dimatikan. Kalau perlu ditambahi lah. Tambahi lagi ya. Ini menurut mereka ini sahabat. Ini sarang ular. Ini sahabat. Ini gulma. Ya bukan itu ya Bunda, karena memang di sana airnya kadang mengalir. Nah kalau sudah padat, sebaiknya tuh ya mungkin sebagian dirapikan. Nah seperti yang di depan di Hasan Basri ini kan, depan gedung wanita itu kan bagus kan, kelihatan lah. Paling kadang kalau kita lagi suntuk, lagi pikiran yang kada tapi nyaman, misalnya banyak pekerjaan, sebenarnya ketika melihat itu yang berbunga-bunga kan, ya ikut berbunga-bunga juga, yang senang hati lah. Itu bisa memperpanjang usia kita. Itu dia Pak. Tahu lah nggak Pak? Iya. Menurut teman-teman, Banjarmasin ini bisa cantik-cantik ceweknya Pak. Asal tadi teratainya banyak, sejuk, teduh, orang akan tersenyum. Tapi kalau gersang, orang merengut, maunya masam, tuha lakas tua. Nah itu dia. Makanya harapan kita bagaimana ini kita sinergi antara komunitas ini dengan pemerintah ini. Nah sekarang juga alhamdulillah Pak, katanya Pemko juga membentuk semacam pemangku sungai itu gimana Pak? Nah, jadi kan dulu lagi awal kan ada 50 pemangku sungai nih, waktu yang kita kokohkan di Menara Pandang kan, kemudian di depan Pemko kan. Nah, itu ada sekitar 50 kan waktu itu. Nah, berjalannya waktu pemangku ini mulai tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ke depan kami sudah mulai lagi nih. Pemangku nih sudah kita libatkan lagi, kita bentuk lagi pemangku-pemangku baru dan memanfaatkan pemangku yang lama. Nah, mereka kita beri kepercayaan untuk mengusulkan sungai-sungai mana yang jadi tanggung jawab mereka untuk kita lombakan di tahun kemarin dan tahun ini. Sudah beberapa tahun sudah kita lombakan. Nah, jadi pemirsa, walaupun sebenarnya dananya minim, mereka tetap aja luar biasa. Pemko ini memilikikan sungai ini dengan cara macam cara, salah satu adalah melalui pemangku. Nah kita berharap bahwa Banjarmasin ini benar-benar menjadi kota sungai. Kita iri loh kalau kita melihat Belanda. Wah luar biasa, padahal menurut ceritanya alamnya sama saja. Luar biasa sungai benar-benar menjadi berada depan. Nah apalagi kalau nantinya kalau Banjarmasin ini sudah menjadi kota yang elok dengan teratainya, luar biasa. Maka kita harapkan Banjarmasin tidak kalah dengan Venesia, Italia. Banjarmasin tidak kalah dengan Bangkok. Banjarmasin tidak kalah dengan Netherlands. Dan Banjarmasin tidak kalah dengan London. Kita berharap ke depannya seperti itu. Makanya ayolah kita semua masyarakat dan pemerintah bersatu untuk menjadikan sungai ini sebagai berada depan untuk kota Banjarmasin. Nah inilah pemandangan kami, pandangan santai bersama luar biasa. Tokoh kami ini adalah tokoh benar-benar di Pemko ini yang paling senior dan paling berpengalaman. Ini untuk sementara ini Pak Moya dulu pemandangan kita. Masih Pak Moya. Terima kasih Pak Hasan. Sama-sama lah mudah-mudahan ke depan ini bisa dengan semangat dan niatnya sama supaya Banjarmasin lebih
baik ke depannya di kepemimpinan Pak Ibnu Sina yang kedua. Terima kasih. Dai.